Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hinda Nurlaila, mahasiswi Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Yang pertama itu pengertian dari metodologi penelitian itu, yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain yaitu prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, lalu waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah lalu dianalisis. Dalam pembahasan kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan penelitian itu. Tujuan penelitian itu yang pertama itu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Lalu peneliti menurut kegunaannya. Yang pertama itu ada penelitian murni. Penelitian murni disebut juga dengan penelitian dasar. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Yang kedua itu ada penelitian terapan. Penelitian terapan ini lebih bersifat praktis dan aplikatif, oleh karena penelitian seperti ini bermula dari sebuah permasalahan yang real dan bukan permasalahan yang bersifat teoritis. Lalu yang ketiga ada penelitian aksi. Penelitian aksi yang juga sering disebut dengan istilah action research bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan serangkaian tindakan yang khusus, yaitu yang telah melalui telaah teoritis sebelumnya secara nyata, supaya segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah dalam penelitian tersebut. Lalu ada penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ialah penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini berupa peraturan, undang-undang, surat keputusan, dan segala hal yang berhubungan atau memiliki kekuatan hukum. Lalu ada penelitian evaluasi. Jenis penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang terakhir adalah penelitian evaluasi. Penelitian seperti ini bertujuan untuk memberikan penilaian pada program tertentu, kegiatan serta kebijakan yang ditujukan untuk mengintervensi masyarakat. Lalu masuk pada metodologi penelitian. Dalam metode penelitian ini kita mencoba untuk membuat gambaran secara komprehensif bagaimana langkah menjawab pertanyaan penelitian. Seperti yang sudah dibahas di awal, bahwa metode penelitian adalah tahapan untuk mengumpulkan data kemudian melakukan investigasi terhadap data tersebut. Jika kita masuk dalam tahap ini, maka kita akan menjawab pertanyaan seperti bagaimana data yang akan dipilih, sumber datanya dari mana, siapa yang akan mengambil data, dan semacamnya itu. Jawaban yang harus kita cari dalam memahami tentang metode penelitian ini, lalu dengan teknik pengumpulan data, lalu dengan pengolahan data serta analisis data hingga ilmu statistik. Jenis metode penelitian yaitu ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lalu macam-macam metode penelitian. Ada metode historis, yaitu penelitian historis bertujuan adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. Lalu metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Lalu ada metode perkembangan. Penelitian perkembangan merupakan metode yang bertujuan ialah untuk menyelidiki pola-pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Lalu ada metode kasus. Metode penelitian kasus atau lapangan ialah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek. Lalu ada metode korelasional. Metode penelitian korelasional ialah suatu metode yang bertujuan untuk mengkaji tingkat
keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Lalu ada metode eksperimental. Penelitian true eksperimental atau eksperimen sesungguhnya. Lalu ada metode eksperimental. Nah, penelitian true eksperimental atau eksperimen sesungguhan merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan kontrol atau kendali. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya yang menjelaskan apa sih metode penelitian itu secara komprehensif dan sistematis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.